Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Aryani dengan NIM 026 Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen sampu Bapak Istianto Soleh, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, semangat semuanya? Semangat, Ibu. Baik, pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Mohon bantuan kami. Raffi Dipandra, Ujin Sarisha, Munawarah, Saya Ibu. Gefira Syarina. Ibu. Baik, hadir semua ya anak-anak. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada materi kegiatan ekonomi. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pengertian ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kegiatan tersebut didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa dengan sesuai dengan yang kita butuhkan itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Dan didasari atau tidak, hampir setiap aktivitas manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, dan yang terakhir nomor 3 adalah konsumsi. Nah, di sini yang pertama produksi. Yang pertama pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan, menghasilkan, atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Dan produksi itu harus dengan menggunakan faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal atau kapital. Dan yang terakhir, faktor produksi keahlian. Faktor produksi alam itu berdasarkan dari alam. Itu bisa dengan dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu contohnya seperti tanah, perkebunan, pertanian. Lalu yang tidak dapat diperbarui itu seperti batu bara. Yang kedua itu faktor produksi tenaga kerja. Itu mengeluarkan tenaga kerja kita, pikiran kita, dan kemampuan kita. Dan yang ketiga, faktor produksi modal atau kapital. Itu baik menggunakan uang ataupun barang. Serta yang terakhir adalah faktor produksi keahlian, dapat terencana dengan baik itu dengan keahlian kita. Selanjutnya yang kedua adalah distribusi. Pengertian distribusi. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ini sama dengan produksi. Harus dengan faktor-faktor produksi. Yang pertama, pertimbangan pasar. Yang kedua, pertimbangan barang. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Dan yang terakhir, pertimbangan perantara. Pertimbangan pasar itu maksudnya siapakah yang membelinya, terus pesanannya itu berapa, seperti itu. Terus yang kedua
kegiatan ekonomi. Yang pertama untuk mendapatkan uang, kekayaan, dan keuntungan. Lalu mengikat secara umum disebut kegiatan ekonomi jika aktivitas yang dilakukan sah di mata hukum. Bisa diterima secara sosial, kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Serta yang terakhir menggunakan akal sehat untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan yang maksimal perlu melibatkan akal sehat atau rasionalitas. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya. Saya ingin bertanya dengan poin produksi. Jika dalam kegiatan ekonomi